Nah, izinkan saya sekali lagi melanjutkan seri khotbah saya ya yang saya beri judul Memahami Penderitaan. Ya, kenapa ini penting Saudara ya? Kenapa ini penting? Saya sekali lagi saya akan buka dengan sebuah ilustrasi ya. Saya percaya saya udah beberapa kali menyampaikan ilustrasi ini, tapi biarlah sekali lagi ini bisa jadi kayak renungan ya buat kita. Anggap ada dua orang Saudara. Ada dua orang ini sama-sama sakit, lalu dua orang ini sama-sama ke dokter. Ya, dokter yang sama, tempat yang sama. Ya, mereka datang ke dokter itu, lalu mereka sama-sama mendapatkan diagnosa yang sama. Yaitu mereka sama-sama pulang dengan diagnosa bahwa mereka ini sakit kanker dan hanya punya waktu 5 tahun untuk hidup. Oke? Jadi dua orang pergi ke dokter yang sama, punya sakit yang sama, dapat diagnosa yang sama. Yaitu mereka berdua punya sakit kanker yang ganas, ya, dan hanya punya waktu 5 tahun untuk hidup. Lalu dua orang ini sama-sama pulang, tentunya dengan keadaan sedih, ya. Lalu sama-sama pulang, lalu semalaman itu mereka sama-sama merenung. Oke, lalu keduanya itu tidur, lalu keesokan paginya dua-duanya sama-sama bangun. Orang yang pertama pada waktu dia bangun, ya, dia lihat kaca lalu dia bilang seperti ini. Aduh, udah deh. Aku males lah pergi ke kantor gitu ya. Aku males kerja. Aku males pelayanan lagi. Buat apa aku pelayanan lagi? Buat apa aku nih kerja? Buat apa aku nih melakukan segala kesibukan yang aku harus lakukan hari ini? Aku cuma punya waktu 5 tahun lagi buat hidup. Hidupku nih gak ada artinya, hidupku nih gak berharga udah. Aku jadi males banget ya. Nah, orang yang kedua Saudara, sama dia juga bangun tidur, dia ngelihat kaca tapi dia bilang seperti gini. Aku cuma punya waktu 5 tahun untuk hidup. Oleh karena itu hari ini aku harus pergi ke kantor lebih semangat lagi. Aku harus mengasihi anak istriku lebih semangat lagi, lebih baik lagi. Aku harus spend waktu sama mereka dengan lebih berkualitas lagi. Aku harus melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku akan ke gereja dengan lebih semangat lagi. Kenapa? Karena waktuku tinggal 5 tahun dan 5 tahun ini adalah waktu yang sangat berharga. Nah Saudara kalau taruh di dalam sebuah grafik gitu ya Saudara ya. Anggap grafiknya itu dua orang ini punya grafik seperti ini. Lalu setelah hari itu, yang satu ini 5 tahun ke depan grafik hidupnya seperti ini, ya benar ya. Tapi orang yang kedua itu grafik hidupnya itu justru naik seperti ini. Nah kenapa kok bisa seperti itu Saudara? Kenapa bisa dua orang dengan masalah yang sama, dengan penderitaan yang sama, ya dengan diagnosa yang sama, dengan mungkin nasib yang sama, bisa punya destiny 5 tahun ke depan yang berbeda. Apa yang menyebabkan itu Saudara? Yang menyebabkan itu adalah perenungan mereka akan penderitaan mereka. Ya, oleh sebab itu saya berkali-kali saya ingatkan kepada saudara, kita semua boleh melalui krisis yang sama, kita boleh menghadapi pandemi yang sama, tapi saya harapkan saudara kita bisa punya sebuah perenungan yang baik, perenungan yang benar. Yang saya percaya saudara, justru kalau Tuhan itu mengizinkan kita melewati sebuah proses yang mungkin berat, sebuah penderitaan yang mungkin berat saudara ya, tapi justru proses dan penderitaan ini justru bisa menjadikan kita ini pribadi yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita memiliki perenungan yang benar. Sekali lagi saudara ya, bukan proses yang merubahkan kita, tetapi perenungan yang benar akan proses yang kita hadapi. Itu yang merubahkan kita. Nah, ya, oleh karena itu Timothy Keller bilang seperti ini saudara. Timothy Keller pernah bilang seperti ini. Ya, suffering makes a really good Christian or a really bad one. Saudara ngerti ya artinya ini ya. Penderitaan itu bisa membuat seorang Kristen itu jauh lebih baik. Atau sebaliknya juga bisa membuat orang Kristen itu menjadi jauh lebih buruk. Ya, apa yang membedakan saudara? Perenungan akan penderitaan. Nah jadi kuncinya adalah di perenungan kita akan penderitaan yang kita lalui. Kita nggak boleh gagal memahami penderitaan yang kita lalui. Tapi kita harus bisa memahaminya dengan benar, punya perenungan yang benar, dan percaya bahwa penderitaan ini bisa menjadi sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk bisa merubah hidup kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar saudara ya dari kisah seorang yang bernama Asaf. Ya, kisah orang yang bernama Asaf. Asaf ini adalah salah seorang worship leader terbaiknya Daud. Ya, seperti kita tahu ya, Daud ini adalah seorang raja yang juga merupakan worshiper yang luar biasa ya, sudah tahu ya ceritanya ya. Jadi tentu saja adalah sebuah resume dan sebuah status yang luar biasa. Kalau seseorang itu bisa menjadi worship leader terbaiknya Raja Daud. Setuju?
Nah tapi hari ini kita akan sama-sama belajar lagi nih, bahwa penderitaan itu nggak pandang bulu saudara. Bahkan seorang worship leader yang hebat sekalipun, worship leader terbaik Raja Daud pun itu juga pernah mengalami krisis iman. Pernah mengalami penderitaan dan nanti kita akan baca ceritanya ya bagaimana dia juga sempat, dia bilang dia hampir terjatuh, dia hampir tergelincir ya. Dia mengalami suatu masa di mana dia itu mengalami krisis iman dan dia itu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ya jadi sekali lagi saudara, tengok kanan kirinya, tepuk pundaknya dan bilang seperti ini, it's okay not to be okay. Karena penderitaan itu nggak pandang bulu. Gak ada orang itu yang lepas dari penderitaan, gak peduli Anda itu seorang Kristen hebat seperti apapun, suatu hari kita juga akan pernah mengalami yang namanya penderitaan. Setuju? Suatu hari kita juga akan pernah mengalami proses di mana mungkin kita ini mengalami sebuah krisis iman. Gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar. Nah apa yang dialami Asaf ini saudara, itu yang saya kasih judulnya tadi di depan ya. Asaf ini melihat sebuah realita yang sangat shocking, ya. Yaitu dia melihat sebuah masa di mana the wicked prosper and the righteous suffer. Belum nyala ya klikernya, oke, sorry. Balik sebentar ya, ke judul yang di depan ya. Ini makanya saya kasih judul ini saudara, firman saya hari ini. When the wicked prosper and the righteous suffer. Ya, Asaf ini melihat sebuah realita kehidupan di mana dia sebagai orang benar itu justru mengalami hidup yang penuh dengan penderitaan. Dan dia melihat orang-orang fasik di sekelilingnya itu justru hidup di dalam kemakmuran dan kehebatan dan keenakan yang luar biasa. Lalu dia bertanya sama Tuhan, why? Kenapa? Nah hari ini kita akan belajar bagaimana bila hidup benar tidak meluputkan kita dari penderitaan. Bagaimana bila our integrity does not bring us prosperity. Ulangi ini dalam mulut saudara ya. What happen when our integrity does not bring us prosperity? Malah sebaliknya, saat kita hidup benar, kita justru melihat orang lain yang hidupnya itu nggak benar, jauh nggak benar daripada kita, malah terkesan lebih aman, lebih sukses, lebih kaya, lebih enak daripada kita. Nah kita sering didogma dengan pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kepada kita seakan-akan kalau kita ini hidup benar, kita hidup melayani, kita hidup taat, maka hidup kita ini akan selalu mulus, lancar, diberkati dan segala sesuatunya itu pasti berhasil. Nah hari ini kita akan belajar benarkah demikian? Dan bagaimana bila kita punya pemikiran yang salah ini, maka kita bisa mengalami yang namanya kepahitan kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar ya. Nah, kita sama-sama buka di Mazmur 73. Ya, sama-sama buka. Kita akan baca seluruh pasal, Saudara ya. Ada 28 ayat di situ. Wow. 28 ayat. Hari ini kita akan baca sedikit banyak ayat ya, Saudara ya. Enggak apa-apa. Jadi kalau hari seminggu ini Saudara sama sekali belum baca Alkitab, ya. Nanti di Komsel minggu depan Saudara bisa menyombongkan diri kepada teman Komsel Saudara dan bilang minggu lalu aku baca 28 ayat. Oke? Ya, kita sama-sama baca Mazmur 73 ya, ayat 1 sampai 28. Nah, kita akan lihat gimana Mazmur ini tuh penuh banget dengan luapan-luapan emosi Asaf kepada Tuhan. Kita sama-sama baca ya, Saudara ya. Saya baca dari sini aja karena terlalu kecil di situ. Oke? Nah, kita dari judulnya aja kita udah bisa langsung lihat, Saudara. Konteksnya, ya. Judulnya itu berkata pergumulan dan pengharapan, ya. Jadi kita hari ini akan melihat apa sih yang menjadi pergumulan Asaf dan apa yang membuat Asaf tuh akhirnya bisa menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab, garis bawah ini saudara, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati.
Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Luar biasa kan saudara ya. Dan 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Luar biasa saudara. Mereka ini orang-orang yang begitu sombong, ya, begitu jahat, sampai mereka itu benar-benar mocking God. Mocking God itu bahasa Indonesianya apa? Mencemooh Tuhan. Mereka begitu sombongnya, mereka mencemooh Tuhan. Tapi Asaf itu kaget karena melihat hidup mereka itu dalam tanda kutip begitu diberkati. Melihat hidup mereka itu begitu makmur, begitu enak, begitu gemuk. Buat yang gemuk di sini bukan berarti Anda fasik ya saudara ya. Meskipun itu sindiran halus. Sampai mana ini ya? 12 ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dalam senang selamanya. Nah, ini kesimpulannya saudara. Kesimpulan Asaf ayat 12. Sesungguhnya inilah orang-orang fasik, yaitu mereka menambah harta benda dan bahagia selamanya. Benarkah demikian? Nah ayat 13. Sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Saudara bunderin dan garis bawahi ayat ini ya saudara. Ini kesimpulannya Asaf saudara. Kesimpulan Asaf setelah dia melihat semuanya itu dia berkata seperti ini. Sia-sia aku hidup benar. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Benarkah demikian? Nah kita lihat nanti. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai, ini titik baliknya saudara, nanti kita akan belajar di sini. Sampai titik baliknya, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Wow. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, lihat saudara mulai terjadi pergantian mood. Mulai terjadi pergantian perspektif dalam diri Asaf. Ayat 23, Asaf mulai bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25 sampai 26 ini adalah sebuah lagu yang terkenal yang sampai sekarang kita masih nyanyikan. Asaf bernyanyi seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Karena panjang saudara ya ayatnya ya. Sebenarnya sudah cukup, gak perlu dikotbahkan, ini sudah pengajaran yang luar biasa. Nah kita mulai dari ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara perhatikan baik-baik di sini ya. Ayat ke-1 sampai ke-3. Mazmur ini dibuka dengan kata seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, benarkah seperti itu saudara ya? Nah, ini hati-hati saudara ya. Kita pada waktu kita memahami ayat ini, kita mesti tahu bahwa kebaikan Allah itu adalah sesuatu yang absolut. Kebaikan Allah itu adalah sesuatu yang intrinsik. Dengan kata lain gini saudara. Allah itu by definition adalah pribadi yang baik. Ya, Yesus pernah di Perjanjian Baru tuh bilang seperti ini, bahwa Bapa itu baik, tidak ada kejahatan satupun yang datang daripadanya. Ya. Nah, jadi ayat ini tuh harus saudara itu pahami seperti ini. Bukan seperti ini ya saudara ya, bukan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan jahat bagi mereka yang enggak tulus hatinya, bukan saudara ya. Tapi saudara harus artikan seperti ini, bahwa Allah itu baik. Kalau hati kita ini bersih,
maka kita ini akan selalu bisa memahami dan menyadari bahwa Allah itu baik. Nah, saat kita ini mulai merasa dan kita ini mulai melihat bahwa Allah itu tidak baik, atau kita mulai merasa bahwa Allah itu curang, atau kita mulai merasa bahwa Allah itu jahat dan tidak adil, maka kita harus langsung alarm ini berbunyi. Ada something wrong dengan hati kita. Saudara bisa ngeliat itu ya. Jadi bukan Allah itu nggak baik loh. Allah itu selalu baik. Secara intrinsik Allah itu baik. Tidak ada kejahatan satupun yang datang daripadanya. Tidak ada. Tidak ada satu kejahatan, kecurangan pun di dalam diri Allah. Tidak ada. Jadi Allah itu baik. Saat kita bisa merasakan kebaikan Allah itu karena hati kita bersih. Nah, pada waktu kita mulai merasa bahwa Allah itu tidak baik, itu terjadi pada waktu hati kita mulai tidak bersih dan tidak tulus. Jadi yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kebaikan Allah adalah saat hati kita sudah tidak mulai tulus dan tidak bersih. Nah, apa yang menyebabkan hati Asaf? Ya, pada waktu Asaf itu bilang, tetapi sedikit lagi maka kakiku terpreset, nyaris aku tergelincir. Jadi dengan kata lain Asaf itu bilang, hatiku ini mulai nggak bersih. Hatiku ini mulai nggak tulus. Nah, apa yang menyebabkan itu, saudara? Apa yang menyebabkan itu ada di ayat kedua. Ayat kedua dia berkata, ayat ketiga dia berkata seperti ini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi apa yang membuat hati Asaf mulai gak bersih? Dia mulai melihat kemujuran orang fasik dan hatinya mulai cemburu. Nah, sebelum saya lanjut, jadi ini satu perenungan yang menurut saya saudara, bagus sih ini saudara. Saudara mau menjaga hati saudara tetap bersih? Tahu saudara apa yang harus kita lakukan? Jaga mata kita. Karena mata ini jendela hati. Biasa hati kita ini mulai serong saat kita ini melihat hal-hal yang keliru. Nah di sini saudara ya, Asaf tuh mulai hatinya tuh mulai tidak bersih, hatinya mulai tidak tulus, dan dia bilang aku ini nyaris tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Nah, kemujuran apa yang dicemburi Asaf di sini saudara ya? Kita cepat aja. Kita lihat ayat keempat sampai ke 12. Perhatikan baik-baik. Ayat keempat sampai ke 12 ini semuanya dijabarkan di situ sama Asaf yang membuat dia itu cemburu dengan kemujuran mereka. Kemujuran mereka. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab mereka berkalungkan kecokakan, berpakaian kekerasan, seterusnya. Kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Jadi dengan kata lain mereka tuh dengan terbuka hidup gak benar. Gitu ya. Tapi mereka tuh makmur. Mereka tuh mujur. Mereka tuh hidup enak. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Bahkan mereka tuh membuka mulut mereka melawan langit. Bayangin saudara ya. Mereka hidup penuh dalam kesombongan mereka. Tetapi mereka tuh justru seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sehingga akhirnya kesimpulannya di ayat ke-12 Asaf menyimpulkan ini loh. Seperti ini loh hidupnya orang fasik. Mereka menambah terus harta benda mereka. Dan mereka hidup senang selamanya. Nah kita bandingkan saudara, sedangkan apa yang terjadi dengan hidup Asaf sehingga akhirnya dia itu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Di ayat ke-13 sampai 15 Asaf itu ngasih kayak perbandingan yang kontras. Sedangkan aku, nah ini hidupnya Asaf nih. Ayat 13 sampai 16. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kalau kita ini gagal memahami penderitaan kita ya saudara ya. Kita ini ngerasa seperti Tuhan itu sedang ngasih kita tulah. Dan sedang menghukum kita setiap pagi. Setuju? Kita merasa Tuhan itu jahat dan tidak adil sama hidup kita. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah ini yang membuat hati Asaf itu pahit. Ini yang membuat hati Asaf itu bitter. Dia mulai mempertanyakan, Tuhan kamu ini gak salah ya? Apakah Tuhan itu buta? Apakah Tuhan gak bisa melihat? Apakah Tuhan ini tidak tahu yang terjadi? Kenapa bisa orang-orang yang jahat
Kenapa bisa orang-orang yang menghina Tuhan, hidup dalam kesombongan, mereka malah hidupnya begitu enak. Sedangkan aku yang begitu berbakti, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, melayani Tuhan, hidup penuh dengan penderitaan, malah seakan-akan Tuhan itu sengaja memberikan tulah dan hukuman kepadaku setiap pagi. Ya, Asaf melihat sebuah shocking reality. The wicked prosper and the righteous suffer. Asaf tuh ngelihat sebuah kenyataan yang begitu mengejutkan. Kenapa bisa orang jahat itu justru makmur dan orang-orang benar itu hidup menderita. Dan ini membuat hatinya pahit. Dan Asaf itu menyimpulkan di ayat yang ke-13 bahwa sia-sia aku hidup benar. Sia-sia aku hidup saleh, sia-sia aku hidup taat, dan sia-sia aku mempertahankan kekudusan hidupku. Sehingga akhirnya dia bertanya, apa keuntungannya kehidupan dalam kebenaran? Saudara bisa ngeliat ini ya. Asaf itu tanya, what's in it for me? Nah ini adalah hal yang pertama saudara, kita mesti tahu. Ini adalah hal pertama yang penderitaan itu lakukan bagi kita. Perhatikan baik-baik ya. Penderitaan itu menyingkapkan ketulusan dan motivasi hati kita yang paling dalam. Di saat kita mencoba untuk hidup benar dan taat, dengan sebuah mindset bahwa aku hidup benar supaya aku ini diberkati, kaya, makmur, jalanku dimuluskan, supaya aku ini bebas dari semua masalah dan lain-lain. Maka perhatikan baik-baik, hati-hati saudara. Suatu hari kita bisa dengan sangat pahit, kita bertanya pada Tuhan, mana hasil dari ketaatanku? Kenapa aku tetap sakit? Kenapa aku tetap menderita? Kenapa aku gak seenak orang lain? Kenapa orang lain lebih kaya daripada aku? Kenapa bukan aku yang dipakai, dia yang dipakai? Kenapa bukan aku yang dipilih, dia yang dipilih? Kenapa dia seakan-akan hidupnya lebih hebat daripada aku? Saudara bisa ingat ceritanya anak sulung? Ya. Jadi penting nih, perhatikan baik-baik ya saudara. Penting untuk bertanya, ini saudara baca ini ya, penderitaan menyingkapkan ketulusan dan motivasi hati kita yang terdalam. Perhatikan ini saudara, penting untuk bertanya, apakah aku ini hidup benar? Itu penting, jangan salah saudara ya. Bukan berarti gak penting. Tapi jauh lebih penting, perhatikan ini, jauh lebih penting untuk bertanya, untuk apa aku hidup benar? Mengapa aku taat? Itu jauh lebih penting daripada pertanyaan, apakah aku taat? Mengapa aku melayani Tuhan? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada apakah aku sudah melayani Tuhan atau belum. Kenapa? Karena saat kita hidup dengan motivasi yang keliru, maka suatu hari kita akan dengan pahit berkata, sia-sia aku melakukan semuanya ini. Nah kita belajar dari Ayub. Saudara ingat ceritanya Ayub? Ya, Ayub itu saleh loh saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang mengakui kalau dia saleh. Perhatikan baik-baik ya, Ayub itu bukan self-claim. Ayub itu bukan berkata aku adalah orang yang paling saleh di seluruh Israel. Bukan, Tuhan sendiri yang ngomong sama dia bahwa tidak ada orang lain yang lebih saleh daripada Ayub. Aku akui, jadi dengan kata lain Tuhan tidak mempermasalahkan kesalehan dan ketaatan Ayub. Tidak masalah. Ayub orang yang baik, baik. Ayub orang yang saleh, saleh. Orang yang dermawan, dermawan. Taat, taat. Tidak ada masalah daripada itu. Tapi saudara ingat ya ceritanya Ayub ya. Ayub menghadapi sebuah proses yang di luar nalar pikirannya dia. Sehingga sampai akhirnya istrinya itu pernah suatu kali bilang sama dia pada waktu istrinya itu meninggalkan sama dia. Istrinya itu bilang sama dia seperti apa? Buat apa kamu melakukan semua ketaatan dan kesalehanmu? Lihat nasibmu sekarang. Just curse God and die. Ingat itu saudara? Bayangin istrinya Ayub sampai bilang sama Ayub, kutuki Tuhan dan pergi mati. Karena istrinya Ayub tuh gak bisa gak bisa make sense. Ngelihat Ayub yang hidup begitu benar, Ayub hidup begitu suci, begitu lurus, tapi mengalami nasib seperti itu. Sehingga istrinya itu menjadi begitu kecewa. Nah kita pun kalau kita ini gak notice ya sebuah ayat yang kecil yang ada di Ayub 1, maka kita ini juga gak bisa make sense out of ceritanya Ayub. Benar gak saudara ya? Kita ini sering kayak berpikir apa sih ceritanya Ayub ini juga gak masuk akal dipikir-pikir. Kenapa kok Tuhan itu mengizinkan seperti itu? Nah saudara gak boleh miss saudara. Ada satu ayat
di pasal 1, itu yang sebenarnya ngajarin kepada kita semua untuk apa sebenarnya Tuhan itu mengizinkan semuanya itu terjadi. Saudara ingat pada waktu iblis itu tanya sama Tuhan, pertanyaan ini. Dan ini adalah poin utama dan inti dari semua kitab Ayub. Ini intinya saudara ya. Pada waktu iblis itu bertanya kepada Tuhan, jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub itu taat akan Allah. Dan pada waktu Tuhan itu mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, saudara tahu sebenarnya apa tujuannya Tuhan? Untuk memurnikan hati Ayub. Ini pertanyaan yang Tuhan itu sedang tes. Dan pertanyaan yang Tuhan itu sedang singkapkan dalam kehidupan Ayub. Lewat semua proses yang dialami. Yaitu apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Jadi dengan kata lain, Allah tidak menentang atau enggak menyangkal bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat. Tapi Tuhan pengen menunjukkan dan membuktikan. Kenapa Ayub saleh? Kenapa Ayub taat? Apa motivasi dari ketaatan dan kesalehan Ayub? Nah kita harus perhatikan ini saudara ya, penderitaan mengekspos ketulusan dan motivasi hati kita yang terdalam. Dan biasanya penderitaan akan mengekspos berhala-berhala yang tersembunyi di dalam hati kita yang seringkali kita nggak sadar, tertutup begitu rapi di dalam ketaatan dan kesalehan kita. Sehingga inilah tujuan mulia di balik penderitaan, yaitu apa saudara? Seringkali Tuhan menggunakan penderitaan untuk menyelamatkan kita dari berhala-berhala yang membelenggu hati kita dan bisa menghancurkan hati kita. Kita ini tanpa sadar, kita ini taat dan saleh, semuanya itu sebenarnya tujuannya tidak beda dengan orang-orang fasik. Saudara bisa mengerti ini? Saudara bisa ngikutin ya kata-kata saya ya. Sebenarnya kita ini tidak ada bedanya dengan orang fasik, hanya kita ini lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau orang fasik itu lakukan dengan dia mencemooh Tuhan, hidup di luar Tuhan, caranya kita berbeda, caranya kita lebih rohani. Yaitu kita lakukan dengan kita taat dan melayani Tuhan. Tapi sebenarnya sama saudara, problem kita itu sama. Yaitu kita ini sedang terperangkap dan terbujuk, terayu, terbelenggu dengan berhala-berhala yang nantinya asal sadar. Itu gak bisa menyelamatkan kita, gak bisa menolong kita. Malah menjerat hidup kita, menjerat hati kita dan menghancurkan hati kita. Sehingga di sini lihat saudara, ini titik baliknya. Ini titik baliknya. Titik baliknya terjadi di ayat 17 ya. Pada waktu Asaf tuh mulai menyadari sesuatu. Perhatikan baik-baik ayat 17. Ini titik baliknya. Titik balik pergumulan Asaf. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi yang pertama kita mesti tahu saudara, titik baliknya itu kapan? Saat Asaf itu menemukan jawaban itu di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini ya saudara ya, mungkin ada beberapa di antara saudara itu yang ngalamin pergumulan yang mungkin luar biasa beratnya. Mengalami proses yang begitu berat dan kalau saudara jujur, saudara sedang mengalami krisis iman. Saudara mulai mempertanyakan Tuhan, saudara mulai bertanya Tuhan itu adil apa enggak. Saudara mulai bertanya Tuhan itu mengasihi aku apa enggak. Atau mungkin saudara ya, atau mungkin sampai even saudara itu bertanya Tuhan itu ada apa enggak. Tuhan itu benar apa enggak. Titik baliknya di sini saudara, temukan jawaban itu di dalam Tuhan. Bukan dengan naluri dan logika kita sendiri. Bukan dengan kita lihat kanan kiri kita, tambah frustasi kita saudara. Bukan dengan hikmat dan pengertian kita sendiri. Tapi pada saat kita benar-benar tersungkur dan dengan hancur, datang dan mencari jawaban itu di dalam Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau saudara ingin mengalami titik balik di dalam pergumulan saudara, saudara nggak boleh bawa pergumulan itu dan cari solusinya dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi saudara harus dengan hancur apa adanya, membawa pergumulan itu kepada Tuhan. Nah kita lihat di sini saudara, hasilnya saat seseorang itu membawa pergumulannya kepada Tuhan, seperti yang Asaf lakukan, apa hasilnya saudara? Hasilnya pertobatan. Penderitaan adalah jalan di mana Tuhan sedang menuntun kita kembali kepada Dia. Ini loh saudara,
Ini tuh yang saya tuh sering maksud bagaimana penderitaan itu bisa membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Yaitu apa saudara? Kalau kita ini bisa merenungkan penderitaan kita, lalu kita mengevaluasi hati kita, lalu kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita mengalami pertobatan. Saudara tahu kan Tuhan itu bukan Tuhan yang random. Saudara tahu kan Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng, bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang tanpa alasan naruh saudara itu masuk ke dalam proses atau penderitaan yang berat. Bukan loh saudara. Enggak ada, Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng yang tiba-tiba sengaja biarin saudara itu mengalami kegagalan. Biarin saudara itu mengalami kebangkrutan. Biarin saudara itu mengalami mungkin sesuatu yang saudara enggak enak, enggak nyaman dalam kehidupan saudara. Bukan Tuhan yang sengaja kayak ngizinin saudara itu ngalamin sesuatu yang menyakitkan tanpa alasan. Bukan saudara. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu, alasannya cuma satu, jujur. Dan ini butuh kerendahan hati untuk kita bisa nerima itu. Alasannya cuma satu, untuk kita mengalami pertobatan. Siapa di sini orang tua saudara? Orang tua seperti saya? Enak gak sih saudara, saat kita ini marahin anak kita ya, lalu mungkin kita ini terpaksa mukul anak kita, menghukum anak kita, lalu ngelihat anak kita tuh nangis. Enak gak saudara rasanya? Apalagi sampai anak kita tuh bilang, Dedi jahat, Dedi gak sayang Jasmine. Itu rasanya hati seperti apa saudara? Hancur, bener gak? Yang di sini punya anak kecil pasti bisa ngerasain ya, saya rasain ya. Bahwa kadang pada waktu kita mendidik anak kita, itu hati kita ini jauh lebih berat daripada mungkin yang anak kita itu rasakan. Setuju saudara? Setuju ya? Melihat anak kita itu waduh kayaknya tuh menderita banget karena kita ini harus terpaksa disiplin dia atau marahin dia. Setuju? Setuju ya saudara ya? Nah pertanyaan saya adalah gini, orang tua yang baik, kenapa meskipun itu menyakitkan hati kita tetap tega melakukan itu? Kenapa saudara? Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita ini perlu koreksi di dalam diri anak kita. Setuju saudara? Gak mungkin kalau anak kita itu gak ada salah apa-apa. Kalau anak kita tuh hidupnya bener lurus, kalau rajin baca Alkitab setiap malam, kita tuh gak marahin dia. Gak mungkin saudara, gak mungkin kita ini jadi orang tua itu yang gila, yang cuma marahin anak kita karena hobi. Gak mungkin saudara, bener ya, setuju ya? Bener ya, setuju ya saudara ya? Kadang kita ini harus nangis, saya tuh kalau kadang habis marahin anak saya ya. Ini jangan kasih tahu anak saya, nanti anak saya jadi ngelunjak ini saudara ya. Kadang saya tuh kalau habis marahin anak saya gitu saudara, tuh ngelihat anak saya tuh nangis gitu ya. Kadang tuh sampai tidur, nangisnya tuh sampai ketiduran gitu ya saudara, sampai tidur. Sampai akhirnya sambil tidur dia nangis tuh saya elus-elus. Sambil saya tuh bilang, sorry ya nah ini karena Dedi sayang kamu. Itu kadang itu sayang tiba-tiba tuh nangis sendiri saudara. Gak tegang lihat anak kita seperti itu. Tapi kita harus melakukan itu karena ada sesuatu di dalam diri anak itu yang kita nih harus koreksi dan kita benarkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak itu, setuju saudara? Dan saya percaya itu sama halnya dengan Tuhan kita. Kalau misalnya kita ini mengalami proses pergumulan, lalu kita ini mulai mindsetnya itu punya mindset victim mentality. Halo? Kita mulai punya mental korban. Aduh kenapa nasibku kayak gini, ini salah anakku, ini salah istriku, ini salah suamiku, ini salah keadaan, ini salah corona. Aduh ini salah semuanya sekitarku, ini Tuhan kenapa ini gak adil. Kita ini gagal paham saudara. Kalau kita ini mengalami sebuah proses yang berat, jujur ini saya ngomong gini juga gak enak. Dan ini berlaku untuk saya juga. Yang harusnya kita lakukan adalah we humble ourselves. Kita rendahkan hati kita tersungkur sama Tuhan. Lalu kita tanya sama Tuhan, Tuhan ada something wrong, ada hal apa yang kau itu sedang koreksi di dalam diriku. Dan ini yang terjadi saudara sama Asaf. Pada waktu Asaf itu bawa pergumulannya kepada Tuhan, dia tuh langsung tiba-tiba langsung dapat memahami penderitaannya. Saudara lihat ya, langsung tone-nya itu berbeda. Dia tuh akhirnya sadar, ayat 22, bahwa dia tuh selama ini dungu dan bodoh. Dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, Asaf bilang seperti itu. Dan itulah esensi pertobatan. Itulah esensi utama daripada Tuhan itu mengizinkan penderitaan supaya kita mengalami pertobatan saudara. Pertobatan itu selalu dimulai dengan kita ini merasa bodoh dan dungu di hadapan Tuhan. Kasar ya saudara ya. Tapi ini berlaku buat saya juga. Saya ulangi ya saudara ya. Pertobatan itu selalu diawali dengan kita ini merasa bodoh dan dungu di hadapan Tuhan. Saat kita
Saat kita ini masih ngerasa pinter dan mengerti, itu biasanya tuh orang kayak gitu tuh susah banget bertobat. Susah banget. Jadi pada waktu Asaf itu akhirnya membawa pergumulannya ke dalam Tuhan, dia bilang sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, sehingga dia tuh akhirnya sadar, oh buat apa aku selama ini punya mindset kayak gitu ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi dengan kata lain gini, ketika aku ini kecewa dan aku ini begitu pahit hati, aku sadar. Aku dungu dan tidak mengerti. Aku bodoh. Aku bertobat. Saat Asaf membawa pergumulannya ke dalam hadirat Tuhan. Dan akhirnya dia sadar, ya betapa bodohnya diriku mengingini semuanya itu. Betapa bodohnya diriku, aku gagal paham dan mulai menaruh pengharapanku pada berhala-berhala yang palsu yang akan menghancurkan diriku. Semuanya itu hanya fana yang akan hancur dan binasa. Asaf mulai mengalami sebuah perubahan perspektif. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Ini yang terjadi saat seorang benar-benar bertobat. Yaitu dia akan menyadari bahwa dia adalah orang yang bodoh di hadapan Allah. Orang yang gagal bertobat selalu memiliki mindset korban. Selalu menyalahkan sekitar, keadaan orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Nah perhatikan baik-baik saudara. Saat seseorang mengalami pertobatan dan berhasil sadar atau dalam tanda kutip melek bahasa rohaninya saudara ya. Bahasa Ibraninya itu melek saudara. You know melek ya. Bahasa Ibrani itu ya. Akhirnya matanya itu melek. Dia bisa melihat perspektifnya Tuhan. Dia bisa melihat kebenaran. Maka seketika itu juga sudut pandangnya akan penderitaan yang dia alami itu langsung berbeda. Sudut pandangnya loh saudara ya, situasinya tetap sama. Prosesnya tetap sama. Penderitaan yang dialami tetap sama. Tapi cara dia melihat situasi tersebut beda. Orang yang gagal paham akan begitu pahit dan marah mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Sama seperti Asaf di yang tadi ya, paruh pertama pasal yang kita baca tadi. Kan dia bahasanya seperti apa, kok gini, kok gitu. Kok nasibnya orang lain lebih baik? Kenapa Tuhan gak adil? Di mana Tuhan? Nah tapi perhatikan baik-baik ini saudara. Saat dia itu berhasil paham, memahami penderitaannya dan dia berhasil bertobat. Perhatikan baik-baik di ayat selanjutnya. Setelah Asaf mengalami titik balik perubahan itu, sudut pandangnya itu berbeda. Ayat ke-23 dia berkata seperti ini. Kalau tadi dia melihat Tuhan itu seperti Tuhan yang jahat, yang ngasih dia tulah dan menghukum dia. Perhatikan baik-baik, Tuhan yang sama, situasi yang sama loh saudara. Saya ulangi ya, Tuhan yang sama, situasi yang sama. Bukan situasi berbeda loh. Bukan tiba-tiba sekarang nih Asaf diberkati semuanya jadi berhasil, penderitaannya berakhir. Bukan loh saudara ya, situasi yang sama, Tuhan yang sama. Perhatikan baik-baik. Apa yang sekarang dia lihat saudara? Kalau tadi tulah, hukuman, Tuhan jahat, tiba-tiba dia tuh kayak orang melek. Tombolnya dipencet. Dan dia berkata seperti ini, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dia bisa melihat kasih karunia Tuhan. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dia bisa melihat tuntunan Tuhan. Dan kemudian engkau mengangkat aku. Dalam kemuliaan, dia bisa melihat tangan kasih Tuhan. Yang sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Di dalam penderitaannya. Sekarang saya tanya sama saudara. Bisakah saudara melihat proses dan penderitaan yang saudara alami hari ini sebagai tangan Tuhan yang memegang saudara? Sebagai Tuhan yang sedang menuntun saudara? Sebagai tangan Tuhan yang sedang mengangkat saudara? Bisa gak saudara lihat itu? Jujur. Jujur. Bisa gak di tengah-tengah situasi yang masih gak enak? Masih berat? Prosesnya masih nyata? Masih menyakitkan? Tapi sekarang saudara itu bisa melihat itu sebagai proses yang dimana Tuhan itu sedang mengasihi saudara. Sedang menyelamatkan saudara. Sedang menuntun saudara. Bahkan sedang mengangkat saudara di dalam kemuliaan. Saudara bisa lihat ini. Kini dia melihat, tadinya dia melihat tulah. Dia melihat hukuman. Dia melihat Tuhan jahat. Sekarang dia melihat kasih karunia Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan. Wow.
Dia kini melihat segala penderitaan yang dia alami justru adalah sebuah bentuk kasih dan kebaikan Allah yang menyelamatkan dia. Jadi dia bisa melihat tangan Tuhan yang sedang mendidik dia, menghajar dia, menuntun dia, meluruskan jalannya. Bisakah Anda melihat ini dalam pergumulan saudara? Bisakah saudara melihat bahwa Tuhan sedang ingin menyelamatkan dan merubah hati kita lewat proses yang mungkin begitu berat yang sedang kita lalui? Atau Anda mungkin sama seperti Asaf yang dulu, yaitu memiliki mental korban. Hanya bisa tanya kenapa gini, kenapa gitu. Dan Anda mungkin menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan jahat. Nah, saya tutup dengan ini, saudara. Saya selesai. Saya tutup dengan, nah ini akhirnya. Perhatikan baik-baik akhirnya. And this is the ultimate goal. This is the ultimate goal. Saat Asaf berhasil merenungkan dan menyadari penderitaan yang dia alami dengan benar, itu menuntun dia kepada suatu kebenaran yang sangat indah. Yang akhirnya dia tuliskan dalam bentuk sebuah lagu. Yang sampai hari ini masih sering kita nyanyikan. Gak tahu saya catur nanti bisa nyanyikan ini apa enggak. Ya, yaitu lagu yang indah ini saudara. Menuntun Asaf itu kepada suatu pengertian dan pemahaman yang indah, yaitu ini. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain seperti ini. Penderitaan yang Asaf alami akhirnya menuntun dia kepada sebuah pengertian akan kekayaan yang sebenarnya. Saya ulangi ya saudara ya. Penderitaan yang Asaf alami menuntun dia kepada pengertian akan kekayaan yang sebenarnya. Bukan kekayaan orang fasik. Bukan kekayaan yang sifatnya fana dan sementara. Bukan kekayaan yang sifatnya bisa membelenggu dan menghancurkan kita. Tetapi kekayaan yang sejati. Dan inilah definisi kekayaan sejati. Yaitu kekayaan bukan diukur dari apa yang kita punya, melainkan siapa yang kita punya. And this is the definition of true riches. Ini definisi kekayaan sejati. If I have the world without Jesus, I have nothing. But if I have Jesus and lose the world, still I have everything. Saudara bisa melihat ini? Saya tutup dengan quote-nya Yesus ya. Yesus sendiri berkata di Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?